Oke, saya ulang ya. Jadi proses untuk mencari turunan orde 2, 3 dan seterusnya itu sebetulnya sama. Cuma kalau turunan orde 1 itu adalah dimulai dari persamaan naif, kemudian kita cari turunan pertamanya gitu ya. Kalau turunan parsial orde 2 ya berarti kita mulai dari posisi turunan pertama. Lalu kita turunkan sama seperti kita mencari turunan parsial di orde 1 terhadap semua variabel-variabel yang dimilikinya ya. Nah, sekarang kita lihat kalau ordenya orde 2. Kalau turunan parsial orde 2 berarti kita punya ada 4 macam. Yang pertama adalah turunan pertamanya terhadap X, keduanya juga terhadap X. Gitu ya. Kita boleh tuliskan seperti ini. Du kuadrat F per du X kuadrat. Artinya turunan kedua terhadap X ini dimulai dari posisi turunan pertama terhadap X. Atau kita boleh tuliskan begini, fxx. Jadi baik 1 sama 2 itu terhadap X gitu ya. Atau yang kedua kita bisa mencari turunan parsial dua-duanya terhadap Y. Jadi turunan pertama terhadap Y, lalu dilanjutkan sekali lagi mencari turunan keduanya terhadap Y lagi gitu ya. Atau campuran. Fyx yaitu pertama terhadap Y dulu, baru yang kedua terhadap X. Atau terhadap X dulu, baru yang kedua terhadap Y. Nah, tulisnya boleh begini, FYX, tapi kalau ditulis dengan do berarti pertama kita punya do F per do Y, jadi mula-mula terhadap Y, lalu diturunkan sekali lagi terhadap X. Jadi hasil turunan parsial terhadap Y ini, selanjutnya untuk di turunan kedua kita lanjutkan dengan terhadap X. Jadi seolah-olah kayak kebalik gitu tandanya ya. Jadi yang di dalam kurung itu kan yang dikerjakan pertama, kemudian baru yang kedua terhadap X. Nah, turunan campuran dari Y ke X atau dari X ke Y itu sama. Jadi kalau misalnya kalian mencari turunan parsial Y terhadap X, maka kalau nanti diminta untuk mencari X terhadap Y, ya hasilnya pasti sama. Gitu ya. Kita coba contohnya. Nah, misalnya ini ya. Ini kita coba. Oke. Kita cari turunan parsial kedua. Caranya. Ini ya. Oke. Yang A. Kita punya fungsi Z sama dengan X kali sin kuadrat Y. Ini sin kuadrat Y. Nah, kalau kita mau mencari turunan parsial terhadap turunan parsial kedua ya semuanya. Jadi saya pakai simbol yang mudah aja. Jadi ini Z kita turun ke X dulu parsial. Berarti ini 1, kemudian sin kuadrat X-nya tetap gitu ya. Ini di hasilnya sin kuadrat Y, sorry. Kemudian berikutnya kita cari dulu turunan parsial terhadap Y. Atau langsung kedua dulu boleh. Ini ZXX. Jadi ini diturunkan terhadap X. Karena variabel X-nya nggak ada. Keduanya 0. Selanjutnya kita cari turunan kedua terhadap ini Z. Yang turunan pertama X sudah ada. Kita coba terhadap Y ya. Nah, sekarang kita punya sin kuadrat Y diturunkan terhadap Y. Jadi ini kan seperti sin Y kuadrat. Jadi turunannya adalah 2 sin Y ya. Lalu dikalikan dengan turunannya sin, yaitu cos Y. Tuh. Nah, 2 sin Y cos Y itu sama dengan sin 2Y. Gitu. Boleh. Oke. Kemudian yang belum ZXX sudah, ZXY sudah. Sekarang
Z, Y. Z kita turunkan terhadap Y. Ini X-nya tetap kita tulis. Lalu ini kita turunkan terhadap Y, berarti turunannya sin kuadrat Y ya. Turunannya sin kuadrat itu kan ini. Nah, jadi ini duanya kita letakkan di depan. X. Ini ya. Atau ini tuh sama dengan 2 sin cos, itu adalah sin 2A, berarti ini X kali, jadi sin 2X. Gitu. Sekarang kita cari turunan, kita coba Z, YX ya. Yang semula dari ZY terhadap Y dulu, lalu terhadap X. Nah, ini jadi dari ini kita turunkan terhadap X ya. Nah, ini kan ada dua macam ya. Ada X-nya itu ada di bagian dua bagian. Ada di sini sama di sin. Jadi ini rumusnya adalah U aksen V plus U V aksen. Karena X-nya ada dua macam. Nah, U-nya itu kita anggap yang X. Lalu V-nya yang sin 2X. Jadi sekarang U aksen berarti turunannya X. Itu satu. V-nya sin 2X. Kemudian plus U punya X. Lalu V aksen turunannya sin 2X adalah 2 cos 2X. Gitu ya. Nah, sekarang berarti itu kalau kita sederhanakan sin 2X plus 2 sin 2X. Sebentar, harusnya itu sama. Harusnya sama dengan, oh sorry. Oh, ini. Ini 2. Ini saya ubah dulu. Maaf, saya di sini ya. Karena 2 sin Y itu sin 2Y. Nanti saya beri catatan di sini. Yang ketemu ini. Ini tuh. Nyantol kan? Ya. Itu kan ketemu. Oh ya, ya itu Pak. Satu berapa, Pak? Satu berapa? Oke. Jadi catatannya begini ya. Kalau kita punya sin 2X itu artinya 2 sin X cos X. Jadi ini di sini kita punya 2 kali sin Y cos Y. Jadinya sin 2Y. Lalu dikalikan X ini. Ya. Nah, ini saya ulangi. Jadi kemudian kalau kita punya turunan keduanya yang pertamanya Y lalu terhadap X, berarti kita turunkan ini. Secara parsial berarti kan ini diturunkan 1. Lalu sin 2Y-nya tetap. Nah, ini sama dengan sin 2Y. Ini kalau kita lihat ini dengan XY sama hasilnya 2Y. Jadi kita boleh hitung salah satu aja. Oke ya. Oke, lagi ya sekarang yang B. Yang B itu Z sama dengan sin XY. Jadi ini sin, parameternya XY. Ya. Yang ini saya kasih warna biru ya, nomor 2-nya. Nah, sekarang kita cari turunan Z terhadap sin dulu. Z X dulu. Nah, pertama kan kita lihat fungsi itu dari luar. Dari luar itu kan sin sesuatu. Turunannya sin itu cos sesuatu. Jadi ini cosnya tetap XY. Lalu kita kalikan dengan turunannya bagian dalam, tapi diturunkan terhadap X.
Yang bagian dalam atau parameternya itu XY. Kalau diturunkan terhadap X berarti X-nya 1 kali Y. Ya, atau sebetulnya begini. 1 kali Y. Nah, ini kalau dikalikan kan berarti cos XY kali Y. Y-nya kita letakkan di depan. Ini cos. Gitu ya. Ini turunan Z terhadap X. Sekarang, kalau kita turunkan kedua kali terhadap X lagi. ZXX gitu ya. Maka ini X-nya hanya 1 di sini, maka Y-nya dianggap konstanta, jadi dia ngikut aja. Kemudian, nah karena dia ada di dalam parameternya cos, jadi kita turunkan dulu cos. Turunannya cos itu min sin XY, gitu ya. Lalu dikalikan dengan turunannya XY terhadap X, jadi ini Y, ya. Nah, ini kalau kita sederhanakan berarti min ini Y kali Y berarti Y kuadrat kali sin XY, gitu ya. Kemudian berikutnya kita coba cari turunan kedua terhadap Y dari X. Jadi ini Z X Y. Nah, jadi dari sini ya. Ini kalau diturunkan terhadap Y, nah variabelnya Y-nya itu ada dua. Ada di Y di sini, sama ada di dalam cos. Jadi ini kita pakai seolah-olah kita punya dua fungsi U kali V. Maka turunannya adalah U aksen V plus U V aksen. Nah, U aksen berarti ini U-nya Y, kita turunkan 1, lalu V-nya adalah cos XY, saya copy, gini, plus U. U-nya adalah Y-nya, lalu V aksen turunannya cos. Turunannya cos itu adalah tadi ya, min sin XY, lalu dikalikan dengan turunannya yang bagian dalam tuh parameternya XY tapi diturunkan terhadap Y. Berarti ini X. Nah, sekarang ini kita sederhanakan nih. Yang suku pertama ini berarti cos XY. Ya. Lalu yang ini Y kali min sin kali X. Jadi min XY kali sin XY. Tuh. Nanti kita bandingkan kalau dibalik dari Y ke X. Sekarang kita cari turunan pertama terhadap Y dulu. Turunan Z terhadap Y. Ini terhadap Y. Berarti dilihat dulu dari luar. Cos XY dulu. Lalu dikalikan dengan turunannya XY. Tapi sekarang kita turunkan terhadap Y. Berarti X-nya tetap, Y-nya 1. Jadi ini X. Gitu ya. Nah, ini penulisannya kita betulkan. X-nya letakkan di depan. X cos XY. Gitu ya. Itu turunan Z terhadap Y. Nah, sekarang kita cari turunan Y. Jadi Z terhadap Y untuk kedua kalinya. Z, Y, Y. Dari ini ya, dari ini kita turunkan sekali lagi terhadap Y. Variabel Y-nya hanya ada di dalam cos. Jadi X ini konstanta. Kita tulis aja. Lalu turunannya cos itu min sin. Sudutnya tetap XY. Kemudian dikalikan dengan turunannya XY tapi terhadap Y. Jadi Y-nya kalau diturunkan 1, X-nya tetap. Jadi ini kalau disederhanakan, min X kuadrat, karena di sini ada X kali X ya, di X kuadrat sin XY. Gitu ya.
Sekarang kita coba yang YX. Dari Z terhadap Y, lalu yang kedua baru terhadap X. Jadi dari sini ya. Dari yang sini kita turunkan terhadap X. Nah, X-nya kan ada dua nih. Ada di sini, sama ada di dalam cos. Jadi kita pakai rumus sama kayak ini. U aksen V plus UV aksen. Ini U-nya siapa? U-nya X-nya. Turunannya berarti 1. V-nya cos XY. Gitu ya. Lalu plus U. U-nya X. Kemudian V aksen berarti turunannya cos. Turunannya cos itu min sin. Kemudian dikalikan dengan turunannya XY tapi terhadap X. Berarti turunannya X1. Ini tetap. Nah, ini kalau disederhanakan. Bukan disederhanakan ya, tapi dirapikan. 1 kali cos berarti cos XY. Kemudian ini min. Lalu ini ada X, ada Y. Berarti ini XY kali sin XY. Seharusnya sama sih. Ini sama ya. Sama persis. Jadi ini sama dengan ini. Ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian harus mencari turunan kedua silang, cukup lakukan salah satu cara aja. Mau dari X dulu ke Y atau dari Y ke X. Gitu ya. Oke, untuk latihan soal ini, ada yang ingin ditanyakan untuk turunan kedua? Udah ya? Oke, sekarang untuk turunan ketiga ya, berarti tinggal dilanjutkan dari turunan kedua, terus dilakukan turunan terhadap setiap variabelnya lagi gitu ya. Dari turunan kedua, terus diturunkan lagi terhadap X atau terhadap Y. Jadi totalnya nanti ada 8. X, 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 Y, 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 X, X, Y, 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 X, X, Y, 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 X, X, ini ya, X, Y, X, dan Y, X, Y. Ada 8 macam kalau mau dicari turunan parsial ketiga. Saya kira ini contohnya sama aja ya, jadi saya lewati. Nah, selanjutnya kita masuk ke turunan parsial fungsi parameter. Fungsi parameter itu maksudnya fungsi dalam fungsi gitu. Jadi kalau diketahui ada fungsi Z, di mana fungsi Z ini punya dua variabel bebas, X sama Y, tapi X-nya itu didefinisikan sebagai fungsi dalam T. Y-nya juga sama fungsi dalam T. Nah, bagaimana cara kita mencari turunan Z ini terhadap T langsung? Padahal kalau kita lihat, sebetulnya Z itu adalah fungsi dengan variabel XY gitu. Tapi karena X-nya didefinisikan lagi bahwa dia adalah fungsi dalam parameter T, maka kita apa ya, semacam melintas gitu, melintas turunan Z terhadap T. Caranya seperti apa? Caranya kayak aturan rantai. Jadi kalau kita mencari turunan Z terhadap T, maka kita harus cari dulu turunan Z terhadap X, lalu kita kalikan turunan X terhadap T. Karena fungsi X kan dalam T ya. Kemudian ditambah suku yang lain, variabel yang dimiliki apa? Y, berarti kita cari turunan Z terhadap Y, ditambah turunan parsial Y, kali turunan parsial Y terhadap T. Gitu. Jadi kalau Z itu punya dua fungsi, dua variabel, maka sukunya ada dua. Ini suku X, ini suku Y. Kalau variabel bebasnya ada 3, X, Y, Z misalnya, ya ini plus lagi 2Z per 2T gitu ya. Oke, kita coba lihat contohnya. Tentukan nomor 1, cari turunan parsial Z terhadap T jika diketahui Z-nya X kuadrat plus 3XY plus 5Y kuadrat, di mana X-nya adalah sin T
dan Y-nya adalah cos T. Oke, ini nomor 1. A. Ya, du Z. Kan kita nanti mau mencari du Z per du T. Berarti ini kita harus mencari dari du Z per du X dulu. Lalu, du Z per du X dikalikan du X per du T. Gitu ya. Plus, saya copy aja nih. Tinggal saya ganti variabel X-nya menjadi Y. Gitu ya. Nah, sekarang kita cari dulu. Du Z per du X itu apa? Du Z per du X itu fungsi ini kita turunkan terhadap X. 2X plus 3Y gitu ya, plus 0. Nah, jadi 0 tidak saya tulis. Kemudian du X per du T-nya ini turunannya sin cos T. Nah, ini boleh kita masukkan X-nya itu kan sin T ya, berarti ini 2 sin T plus 3 cos T. Kemudian lagi, sekarang du Z per du Y. Du Z per du Y. Nah, sekarang ini kita turunkan terhadap Y, berarti X kuadrat turunan terhadap Y-nya 0. 3X diturunkan terhadap Y, hasilnya 3X. Plus 5Y kuadrat diturunkan terhadap Y, 10Y. Gitu ya. Kita masukkan. 3 sin X itu adalah sin T plus 10 cos T. Lalu du Y per du T-nya du Y per du T-nya ini turunannya cos adalah min sin. Gitu. Nah, sekarang jadi kalau begitu masukkan ke sini. Ini ya. Oke. Saya tulis dulu deh. Du, du Z per du X-nya kita masukkan ini. Ini saya kasih warna gini ya. Ini biru. Nah, gitu ya. Jadi ini ini warnanya biru. Kemudian dikalikan du X per du T. Du X per du T kan ini cos T. Ya. Sekarang yang ini du Z per du X-nya
Yang ini 3 sin T plus 10 cos T. Ini kita kasih warna biru lagi. Ya, ini oke, dy per dt-nya min sin T. Nah, sekarang kita uraikan. Du Z per du T sama dengan 2 sin T kali cos berarti 2 sin T cos T. Ya, plus. Sekarang 3 cos kali cos berarti 3 cos kuadrat T. Ya. Lalu 3 sin T kali min sin T berarti ini min 3 sin kuadrat T. Kemudian 10 cos kali min sin. Jadi ini min 10 cos T sin T. Sekarang kita coba sederhanakan. 2 sin T cos T sama ini min 10 eh, dibalik kan sama ya. Cos T sin T sama sin T cos T itu sama. Berarti ini 2 min 10 jadi min 8 ya. Ini min 8, ininya hilang ya di sini. Kemudian ini kalau kita ubah begini, tiganya kita keluarkan. Nah, kemarin saya pernah ngasih catatan enggak ya? Yang begini. Kalau kita punya eh, sin kuadrat T plus cos kuadrat T, hasilnya berapa? Ini sama dengan 1 ya. Tapi bolak-balik sama ya. Cos kuadrat plus sin kuadrat itu 1. Tapi kalau cos kuadrat T dikurangi sin kuadrat T itu sama dengan cos 2T. Sedangkan rumus yang ketiga, kalau kita punya 2 sin T cos T, atau dibalik ya, 2 sin T cos T, ini kan komutatif, atau 2 cos T sin T, gitu. Maksudnya cos kali sin kali 2, itu sama dengan sin 2T. Nah, dari catatan ini, maka kita bisa lihat nih, ini cos kuadrat min sin kuadrat, kan ini ya. Nah, ini berarti 3 kali cos 2T, ya, yang ini dikurangi. Ini kan berarti 4 kali 2 sin cos, 2 sin cos. Jadi ini min 4 sin 2T. Keluar dari. Hmm?
Nah, gitu. Jadi ini jawabannya. Oke, ada pertanyaan untuk soal nomor 1. Yang nomor 2 nanti dicoba sendiri ya. Saya kasih bocoran sendiri, bocoran sedikit. Turunannya ln adalah 1/4. Bisa ya, yang B ya. Saya lanjutkan yang nomor 2. Jika pada sebuah kerucut berlaku bahwa tingginya berkurang dengan kecepatan 0,2 cm per detik dan jari-jarinya bertambah dengan kecepatan 0,3 cm per detik. Jadi volume kerucut itu kan tetap gitu ya. Kalau misalnya apa namanya, jari-jari kerucut itu diperlebar, maka kan berarti tingginya akan turun dia. Gitu kan? Bayangkan kalau kita punya kerucut nih dari kertas, kita mau lebarkan kerucutnya, maka otomatis tingginya akan turun. Kalau kita kecilkan jari-jarinya, maka kerucutnya akan semakin tinggi. Gitu ya. Jadi ini kalau jari-jarinya bertambah dengan kecepatan sekian, maka tingginya akan berkurang. Nah, hitunglah kecepatan berubahnya volume. Nah, perubahan jari-jari atau perubahan tinggi itu tentu mempengaruhi perubahan volumenya juga, gitu ya. Kalau berkurangnya tinggi dan berkurangnya jari-jari itu punya kecepatan sendiri, maka kecepatan itu juga akan mempengaruhi kecepatan berubahnya volume. Nah, berapakah kecepatan berubahnya volume kerucut pada saat tingginya 15 dan jari-jarinya 10? Jadi kalau perubahan kecepatan volume kerucut, berarti kita punya rumus volume, lalu kita cari turunan parsial terhadap X sama terhadap Y. X-nya adalah jari-jari, Y-nya tinggi. Gitu ya. Kita coba ya. Saya pecah aja deh, biar di bawah. Oke ya, yang ini saya pecah juga biar lebih kecil. Oke, sekarang kita coba eh, volume kerucut jari-jari kerucut sama dengan X ya di situ. Lalu tingginya, kemudian berarti rumus volume kerucut sama dengan 1/3 pi R pangkat 3 kan gitu ya. 1/3 pi R-nya itu X. Jadi ini 1/3 lalu pi kemudian R kuadrat, R-nya tuh diganti X, kemudian tingginya T diganti Y. Gini ya rumusnya. Nah, lalu kecepatan berubahnya volume juga dipengaruhi oleh kecepatan jari-jari dan T terhadap waktu gitu ya. Jadi ini kecepatan perubahan volume V, V itu volume terhadap waktu. Jadi ini T. Dihitung dari mana? Dari perubahan volume terhadap jari-jari dan perubahan volume terhadap tinggi. Jadi ini terhadap jari-jari. Lalu perubahan jari-jarinya juga ada. Berarti ini
X per 2T, karena perubahan jari-jarinya juga seiring waktu ya. T-nya waktu ya di sini. Ditambah perubahan volume terhadap tinggi. Nah, di sini perubahan tinggi terhadap waktu. Udah tinggal dimasukkan aja. Kemudian ini diketahui lagi itu tingginya, tinggi kerucut yaitu Y sama dengan 15. Kemudian jari-jari yaitu X sama dengan 10. Gitu ya. Kemudian kecepatan berkurangnya tinggi. Kecepatan berkurangnya tinggi itu adalah du nih. Ini artinya perubahan tinggi terhadap waktu. Ini sebesar 0,2 cm per detik. Berkurang berarti ini min 0,2. Sedangkan perubahan jari-jari seiring waktu itu berarti du X per du T. Gitu ya. Ini 0,3 plus. Karena bertambah. Gitu. Nah, jadi tinggal kita hitung nih. Ini maka du V per du T-nya adalah du V per du X. Oh, belum kita hitung ya. Berarti ini du V per du X dulu kita hitung. Nah, kalau volume kerucut itu sepertiga pi X kuadrat Y, maka kalau ini diturunkan terhadap X, hasilnya adalah 2-nya ke depan. Jadi 2 per 3. Ini 2 per 3, lalu X-nya berkurang 1 pangkatnya. Itu ya. Sementara kalau du V per du Y, karena variabelnya yang dari sini diturunkan berarti 1. Jadi hasilnya sepertiga X kuadrat. Nah, udah sekarang tinggal kita masukkan ke sini. Jadi, du V per du X kita masukkan sini. Ya. Kemudian du X per du T kita punya 0,3. Kemudian du V per du Y ini sepertiga px kuadrat. Sedangkan du Y per du T min 0,2. Sekarang kita sederhanakan. 0,3 kali 3 0,1 kali ini ya. Berarti 0,2. Ya. Kan ini 3 di sini dicoret di sana jadi 0,1 kali 2. Jadi 0,2 pi xy. Kemudian yang ini 0 ini minus. Ini 0,2. Bisa. Nah, gitu ya. Sekarang kita jadikan per 3. Kalau kita jadikan per 3 berarti di sini sekarang tinggal kita cari angkanya dulu ya. Ini berarti per 6. Lalu X-nya adalah
10, Y-nya 15. Ini X-nya 10, Y-nya 15. Ini berarti 100, gitu ya. Oke, 150 dibagi 3, 50 kali 0,6, 30 ya. 30 pi. Itu. Terus yang ini 20 dibagi 3. 20 per 3 pi. Nah, sekarang ini kita jadikan per 3. Berarti ini 90 pi dikurangi 20. Jadi hasilnya 70 pi per 3. Pi-nya boleh ditaruh di sebelah sini. Nah, gitu ya. Itu untuk turunan parsial dengan fungsi parameter. Nah, sekarang saya lanjutkan sedikit. Setelah kita punya turunan parsial yang kita turunkan fungsi Z terhadap semua variabelnya, lalu turunan parsial itu kalau dijumlah itu menjadi diferensial total. Jadi diferensial total sebuah fungsi itu artinya gradien dari fungsi itu merupakan jumlah dari semua diferensial atau turunan parsial terhadap semua variabel independennya. Jadi kalau misalnya kita punya Z dengan dua variabel bebas X dan Y, diferensial totalnya bagaimana? D. Jadi simbolnya sudah bukan du lagi ya. Kalau sudah diferensial total, itu sudah pakai D. Nah, ini diperoleh dari, jadi diferensial total itu adalah perubahan dari Z secara keseluruhan. Ini merupakan jumlah dari perubahan-perubahan dari setiap unitnya. Ini perubahan dari sisi X, ini perubahan dari sisi Y. Gitu ya. Jadi simbol diferensial total itu sudah menggunakan D, itu hasil penjumlahan ada perubahan dx, nah yang akan dikalikan perubahan z terhadap perubahan x secara parsial ditambah perubahan z terhadap y secara parsial kali dy. Artinya kalau pada x itu ada perubahan sebesar dx dan pada y juga ada perubahan sebesar dy, maka pada z juga akan terjadi perubahan sebesar dz. Gitu ya. Nah, ini boleh ditulis seperti ini. Simbol turunan parsialnya diubah gitu. Tapi yang jelas tuh simbol diferensial total itu adalah dz sama dengan turunan parsial terhadap x kali dx ditambah turunan parsial z terhadap y kali dy. Gitu ya. Kita coba lihat penggunaannya dalam soal. Ini kalau 3 variabel ya berarti sama ya, tinggal ditambah variabel yang lain. Terhadap kalau 4 variabel ya sama. Pokoknya di turunan total itu akan mengandung semua variabel yang dimiliki oleh fungsi tersebut. Oke, kita coba contohnya. Saya gunakan salah satu aja ya. Nanti yang satunya tugas. Saya pakai nomor 1. Ini menghitung diferensial total atau kesalahan maksimal. Eh, Oke, saya itu agak flu. Ya, agak bindeng. Nah, soalnya ini ya. Kita coba lihat diketahuinya apa nih. Jari-jari alas sebuah kerucut itu 10 cm. Jadi misalnya diketahui pertama jari-jari boleh pakai R, boleh pakai X. Misalnya pakai R aja ya. R sama dengan 10 cm. Lalu tingginya
T sama dengan 25 cm. Nah, dengan kemungkinan kesalahan pengukuran sebesar 0, cm pada masing-masing dimensi. Nah, ini tuh berarti DR gitu. Kesalahan pengukuran itu berarti DR sama dengan 0,1 gitu ya. Karena masing-masing dimensi sama 0,1 berarti DR 0,1, DT juga 0,1. Nah, ini. Jadi kesalahan pada pengukuran jari-jari maupun pada pengukuran tinggi. Sekarang gunakan diferensial total untuk memperkirakan kesalahan terbesar dalam menghitung volume kerucut. Karena pada saat ngitung tinggi itu ada kesalahan, pada saat ngitung jari-jari ada kesalahan, kemungkinan pada saat mengukur volume juga ada kesalahan. Karena pada saat mengukur masing-masing dimensi itu sudah membawa kesalahan. Kesalahan di sini itu maksudnya galet ya. Jadi error pada pengukuran atau galet. Oke, berarti sekarang nih eh, diferensial total DV DV sama dengan DV per DR. Nah, ini dikalikan DR plus DV per DT. Ini dikalikan DT. Sekarang kita hitung dulu. V-nya apa? V atau volume kerucut. Rumusnya kayak tadi ya. Sepertiga PR pangkat 3 T. Jadi ini sepertiga. Ini sepertiga luas alas kali tinggi. Alasnya kan lingkaran. Lingkaran itu kan PR kuadrat. Jadi ini Pi R kuadrat kali tinggi. Ya, semua bangun itu selalu volumenya adalah luas alas kali tinggi. Baik itu kubus, kotak gitu. Nah, karena tabung gitu ya. Tabung kita kan juga luas alas kali tinggi. Tergantung alasnya bentuknya apakah persegi panjang atau persegi atau lingkaran gitu. Nah, karena kerucut itu tidak tegak lurus, dia kan mengerucut miring, maka itu hitungannya adalah sepertiga. Sudah melalui percobaan ya. Oke, jadi volume kerucut ini, nah sekarang tinggal kita masukkan du V per du R-nya. Berarti ini 2 per 3 Pi, ya, karena duanya turun ke depan. Jadi ini dikali kedua, Pi R T, gitu ya. Sedangkan du V per du T sama dengan tingginya ya di sini, turunannya ini 1. Jadi sepertiga Pi R kuadrat. Dah. Nah, ini masukkan ke sini nanti langsung diganti angka-angkanya. Jadi perubahan maksimal. Oh, kesalahan ya, kesalahan maksimal. Ada pengukuran volume kerucut. Nah, ini tinggal diganti aja. Ini DR-nya berapa? DR-nya 0,1. Kemudian DV per DT DT-nya 0,1. Hampir sama kayak yang perhitungan parameter tadi ya. Sekarang tinggal kita masukkan R dan T-nya.
R-nya 10, T-nya 25 ya. Ya, ini kayak tadi nih. 10, 25, kemudian ini 100. 250, 500 ya. 500 per 3 pi kali 0,1 berarti 50 per 3 pi. Kemudian yang ini 10 per 3 pi. Nah, 50 per 3 dan 10 per 3 berarti 60 per 3. Hasilnya adalah 20 pi. Jadi, kesalahan maksimal pada pengukuran kerucut adalah 20 pi. Ini bukan volumenya ya, tapi selisihnya, kesalahan pengukuran volume. Kesalahannya aja, errornya gitu. Kalau kita lihat cek volume kerucut, kecil itu kalau 20 pi itu. Sebenarnya kalau kita ngitung volume kerucutnya kan ini seperti 3 pi ini 125 ya. Sama dengan berapa nih? 250 per 3 ya. 2500 ya kan, kecil kan? Jadi itu hanya errornya aja. 2500 per 3 pi. Ya, bandingkan ini errornya. Jadi 20 pi itu bukan volume, tapi kesalahan maksimal pada pengukuran volume. Gitu. Ya. Nah, yang nomor 2 sama, nanti kalian untuk tugas, kemudian ini nanti dibaca, ini ada jawabannya di sini. Tugasnya ini. Nomor 1, cari diferensial totalnya ini. Ini saya beri rumus Arkes, karena di sini ada Z sama dengan Arkes tangan Y per X. Turunannya Arkes tangan tuh ini. Kalau Arkes tangan X, turunannya adalah 1/X² plus 1. Nah, kalau ini XY gimana? Gitu ya. Ini 1. Bentar, saya tulis. eh, ini. Kemudian nomor 2, mencari kesalahan pada pengukuran Pitagoras. Lalu ini sama ya, sekalian. Oke, ini ya latihannya. Sama ini untuk latihan. Nanti saya rangkum deh. Saya tulis di soal sendiri gitu ya, untuk tugasnya. Oke, sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan karena paham ya. Mudah-mudahan paham. Kalau nanti masih bingung, silakan dilihat coretannya atau dilihat lagi videonya. Begitu? Halo? Masih ada? Baik, Bu. Oke. Baik, Bu. Ya, Iya, baik. Bu. Oke, kalau begitu pertemuan hari ini saya akhiri dulu ya. Terima kasih hadirnya, tetap jaga kesehatan. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.